tidak banyak yang mengemukakannya, yaitu bahwa demokrasi sebagaimana yang mungkin dicita-citakan gitu ya di tahun 98 gitu ya, atau yang dicita-citakan oleh orang-orang yang menentang eh, bangkitnya sayap kanan di Eropa dan sebagainya. Demokrasi macam itu tidak bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh ketidakadilan sosial yang sangat tajam. Demokrasi menurut saya, demokrasi liberal gitu yang disebut ya, sebetulnya itu ya, itu tidak bisa bekerja di dalam konteks sharp social inequalities. Karena apa? Semua sumber daya yang diperlukan untuk dipilih, untuk berkampanye, untuk membuat policy, dan untuk beraliansi, itu berkumpul di segelintir orang. Segelintir orang itulah yang akan menguasai seluruh perangkat kelembagaan publik untuk kepentingan privatnya. Jadi ingat ya, di Indonesia ini memang tingkat kemiskinan itu sudah menurun, kemiskinan absolut. Tetapi ketidakadilan sosial, artinya jarak antara kaya dan miskin itu semakin parah. Dalam arti, menurut Bank Dunia, 1% dari orang Indonesia menguasai 50% dari kekayaan. Bagaimana mau kompetisi dengan 1% itu? Yang kepentingannya pasti akan lebih tersalurkan oleh institusi-institusi pembentuk opini publik misalnya ya, karena dia lebih punya lebih banyak punya uang gitu. Jadi kan gini ya, orang kadang-kadang itu membuat analogi yang salah ya. Dianggap itu bahwa demokrasi itu seperti pasar bebas, di mana semua orang di semua kepentingan itu berdiri atau duduk gitu ya sama rata gitu ya. Kenyataannya nggak begitu. Orang duduk dalam posisi sosial yang beda-beda gitu. Dan kalau posisi sosialnya ini begini gitu ya, yang di sini ini nggak akan bisa melakukan banyak terhadap yang di sini gitu. Secara formal semua orang mempunyai satu suara. Nah, jadi semuanya ya dibilang punya hak yang sama gitu. Tapi pengaruh tiap individu itu nggak sama. Pengaruh Surya Paloh sama pengaruhnya Marcel itu nggak sama. Pengaruhnya Erick Thohir sama Marcel itu nggak sama. Sama-sama punya satu suara. Tapi kemampuan Surya Paloh untuk membentuk opini publik, untuk memobilisasi massa, untuk nyogok pejabat kalau dia mau gitu. Itu lebih hebat dari kamu gitu loh. Jadi kepentingan kamu nggak akan seterwakili kepentingan Surya Paloh. Dan ini sebenarnya masalah untuk semua demokrasi di dunia loh. Bukan hanya masalah Indonesia. Menurut saya krisis demokrasi yang sering dikumandangkan gitu ya di Eropa, di Amerika ya, dengan naiknya kelompok-kelompok sayap kanan, neo-Nazi ini segala macam adalah refleksi dari kenyataan bahwa di dalam masa neoliberalisme ini setiap ekonomi besar di dunia ini sudah menjadi semakin tidak adil. Sehingga demokrasi, di setiap perekonomian besar yang ada di dunia ini semakin disfungsional. Oke, kira-kira bisa mengerti itu. Itu yang satu. Keduanya apa tadi? Iya, siap.
Mungkin yang sedikit saya highlight itu terkait dengan tadi sempat Prof singgung tentang masa depan atau Oh, apa ya apakah Prof ya? kita ini? Harapan kita di Oh, 2029 nanti apakah lah. kita putus asa saja? Enggak sih, menurut saya eh, kan gini. Kalau misalnya krisis itu terjadi, ya, eh, terus nggak ada yang bisa menggantikan, kan sama aja mubazir gitu kan. Ya kan? Jadi dari sekarang ini sebetulnya apa namanya pekerjaan rumahnya sebetulnya adalah berorganisasi. Tapi berorganisasi dengan cara apa? Atas dasar apa? Identitas apa? Ideologi apa? Kebijakan apa? Nggak tahu saya. Karena apa namanya? Kayaknya susah sekali untuk menyatukan semua kepentingan yang ada. 98 dulu ya jatuhin Soeharto. Ya itu kan cuma ya Soeharto jatuh lalu pada mencar lagi semua. Sekarang ini yang bisa menyatukan orang atau sebagian yang cukup besar dari orang gitu ya adalah apa gitu. Uang Prof. Nah, kalau uang yang menyatukan ya berarti ya oligarki yang berkuasa terus. Ya. Tapi kan kita bisa lihat ya bahwa apa namanya eh, di banyak tempat di mana ada oligarki apa kepentingan aliansi kepentingan bisnis dan politik itu ya dia nggak bisa merajalela begitu aja gitu. Ya, kita lihat bahwa misalnya di 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 walaupun ini yang nggak sempurna ya, seperti di Brasil gitu misalnya, persatuan dari masyarakat adat dan kelompok buruh itu bisa menjadi tandingan terhadap aliansi yang dulu mendukung Bolsonaro. Gitu. Jadi bukannya nggak mungkin gitu, cuma kita nggak punya kondisi seperti itu, ini masih dibikin gitu. Ada lagi yang mau menanggapi? Menarik tadi yang tentang kasus Brazil ya. Seharusnya kita berharap kepada civil society ya, Prof ya, seperti kampus, organisasi Ya, keagamaan. tapi juga jangan terlalu meromantisir ya. Penyakitnya itu kalau kita meromantisir diri kita sendiri. Tapi civil society baru-baru ini dapat izin tambang, Prof, ini ya susah juga. Nah, Jadi izin kita tambang. bisa berharap kita. Oh itu ya, apa namanya termasuk itu pemegang saham di NU tuh. Siapa? Mungkin. Saya bukan itu, Prof. Oke. Silakan ada yang menanggapi? Menarik Oke, baik. diskusinya. Terima kasih ya Prof Pedi. Ya, kasih juga pertanyaannya. Ada lagi yang mau menanggapi keseruan diskusi kita? Eh, saya ingin mungkin apa menambahkan tentang kasus apa di beberapa kalau kita lihat sejarah misalnya eh, Thomas Piketty itu pernah menulis tentang buku tentang capital ya. Jadi bagaimana capital di Eropa itu berubah justru karena Perang Dunia Kedua ya dulu bagaimana apa kesenjangan ekonomi sangat besar tapi Eropa menjadi menjadi sangat equality ketika ada Perang Dunia Kedua sehingga pemilikan kapital lebih adil. Nah, Berubah saya lagi di sangat tahun bisa 70-an seperti dan itu. 80-an. Ya, dalam arti itu kan, itu puncak dari Ya, dari krisis. keadilan sosial gitu di dalam masyarakat kapitalis adalah dengan kemunculan welfare state di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Pada waktu tersebut sampai dengan tahun 70-an, ini kurang lebih begini ya. Kalau ada keuntungan itu kira-kira ini nggak persis ya dan akan bervariasi gitu ya. 70% dari keuntungan itu akan kembali kepada buruh dalam bentuk kenaikan upah. 30% akan pergi ke pemilik perusahaan berupa keuntungan. Hmm. Ya. Sekarang udah berbalik gitu. Ya, Sekarang ya. udah berbalik gitu setelah puncaknya di tahun 70-an. Jadi kalau dari 100% itu kecenderungannya adalah 70% akan pergi kepada perusahaan dan 30% akan pergi ke buruhnya sebagai upah. Oleh karena itu, di Eropa itu sejak tahun 70-an sampai sekarang, peningkatan produktivitas
tidak pernah bergandengan dengan peningkatan upah. Peningkatan upah itu selalu terbelakang dibandingkan peningkatan produktivitas yang disebabkan perubahan teknologi dan lain sebagainya. Ya, kan keuntungannya menumpuk. Jadi Ya. yang terjadi adalah ini kan penumpukan kekayaan di segelintir orang. Nah, orang bukannya dapat upah gitu ya, sebagai ininya, sebagai imbalannya di dalam apa namanya keikutsertaannya dalam perekonomian, tetapi yang dia dapatkan adalah akses kepada sumber daya bukan lewat upah, tapi lewat hutang. Jadi kalau mau punya mobil, hutang. Ya. Mau punya rumah, hutang. Mau beli mesin cuci, hutang. Mau beli ini, hutang gitu. Yang kalau dulunya itu akan dari dalam bentuk upah naik sehingga bisa beli rumah, mesin cuci, mobil dan sebagainya. Kalau sekarang hutang, dan hutang itu ada bunga, suku bunga ke bank, bank yang menguasai siapa gitu. Itu ekonomi politiknya, ekonomi politik kapitalisme neoliberal. Oke, ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Satu lagi isu yang menarik, Prof, adalah studi beberapa, saya kebetulan tadi saya cerita tentang studi tentang apa kutukan sumber daya alam ya, atau resource curse pengaruhnya ke politik. Apakah karena kita ini kaya sumber daya alam sehingga kemudian kita itu terperangkap oleh oligark tadi? Beda dengan negara-negara yang seperti Jepang atau Korea yang tidak punya sumber daya alam, atau negara-negara Eropa Barat lah yang tergantung, negara-negara welfare state yang sangat tergantung oleh rasio pajak misalnya, sehingga orang peduli terhadap jalannya pemerintahan. Jadi kemana uang itu beredar, gimana pemerintah menggunakan uang itu, masyarakat lebih partisipatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Beda dengan kita yang yang sangat tergantung sumber daya alam, sehingga masyarakat tidak peduli apa yang dilakukan oleh elit, dan elit pun akhirnya memanfaatkan itu untuk untuk keuntungan ekonomi dan politiknya. Bagaimana menurut pendapat Prof? Ya, itu bisa jadi faktor, tapi menurut saya bukannya faktor yang menentukan. Dalam arti Australia juga penuh dengan kaya sumber alam. Ekspor utamanya adalah mineral ke Cina, ya. Tapi ya dianggap negara demokratis gitu ya, di mana walaupun tingkat ketidakadilan sosialnya juga meningkat ya, masih mendingan daripada Amerika Serikat lah misalnya gitu ya. Dan juga lupa juga di Anda sebut Skandinavia, Norwegia itu ini ya kekayaan alamnya banyak, minyak dan sumber-sumber kehutanan. Ya, persoalan kita adalah sumber alamnya banyak, ya, tetapi kekayaan yang berakumulasi secara privat dari sumber daya alam yang sifatnya publik tersebut itu tidak bisa dipajak. Ya, ya. Tidak bisa dipajaknya karena apa? Karena nggak transparan semuanya kan.